Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifa Syahrul Ramdan dari kelas 11 ATPH 3 akan mempresentasikan hasil laporan saya. Teknik budidaya jagung hibrida. Tanaman jagung komoditi tanaman yang utama jagung untuk konsumsi dan bahan utama pakan ternak. Kebutuhan jagung terus meningkat setiap tahun, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembenihan jagung. Sebagai contoh, PT DuPont Indonesia, PT Monsanto Indonesia, PT Syngenta, PT Bayer, PT Avanta, dan PT Biji INT Tbk. Hal ini membuktikan bahwa bisnis benih jagung cukup menjanjikan. Syarat tumbuh. Curah hujan antara 85 sampai 200, cukup sinar matahari, suhu optimum 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. pH tanah antara 5,6 sampai 7,5. Area yang datar lebih baik daerah miring. Ketinggian antara 50 sampai 450 di bawah permukaan laut. Tahap-tahap penanaman: menyiapkan benih, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan. Benih sebaiknya benih yang digunakan adalah benih keluaran pabrik dengan pertimbangan daya tumbuh bisa lebih dari 90%. Mempunyai potensi hasil yang tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, mempunyai tingkat keseragaman tanaman yang tinggi. Pengolahan lahan: pembajakan lahan, pembuatan bedengan, tinggi bedengan lebih kurang 20 cm, pembuatan got keliling, pembuatan saluran drainase jeblosan. Tujuannya adalah agar air dapat segera tuntas atau tidak tergelang. Perawatan tanaman. Hal-hal yang termasuk perawatan tanaman meliputi penyulaman adalah menanam kembali tanaman tidak tumbuh untuk mempertahankan populasi tanaman. Penyiangan, membersihkan rumput yang ada di sekitar tanaman. Pembumbunan adalah menutup atau meningkatkan tanaman dengan tanah di sekitar agar tanaman bisa kokoh. Pengairan adalah hal yang sangat penting dilakukan dan tepat pada waktunya, karena keterlambatan akan air bisa menurunkan hasil. Akibat perawatan yang tidak tepat waktu. Penyulaman yang tidak dilakukan atau dilakukan tetapi terlambat akan mengakibatkan populasi tanaman udah banyak dan akan mempengaruhi tonase hasil panen. Penyiangan adalah pembersihan rumput yang ada di sekitar tanaman. Tanaman bersih dari rumput karena dari hasil penelitian di lapang, lahan yang banyak ditumbuhi rumput bisa menurunkan hasil sampai 30%. Hama dan penyakit. Hama tanaman: talat bibit atau Atenigona exsiga-syn. Gejala: daun berubah warna menjadi kekuningan, bagian yang terserang mengalami pembusukan, akhirnya tanaman menjadi layu, tanaman kerdil atau mati. Pengendalian: 1. Penanaman secara serempak. 2. Penanaman yang terserang dicabut dan dibuang. 3. Sanitasi lahan. Ulat gerayak atau Spodoptera litura. Tanaman terpotong di bagian atas daun dan daun bisa menjadi habis. Ulat gerayak sangat ganas karena dalam semalam bisa menyerang tanaman dengan luar biasa.
Pencegahannya dengan pestisida baik kimia ataupun organik. Penyakit bule atau downy mildew disebabkan oleh jamur peron berkembang biak pada suhu 27 derajat Celcius ke atas udara yang lembab. Gejala 1. Umur 2-3 minggu, daun runcing kecil, kaku, dan pertumbuhan batang terlambat. 2. Umur 3-5 minggu, mengalami gangguan pertumbuhan, bercak daun atau leaf blight. Penyebabnya adalah Helminthosphorium turcicum. Gejala: daun tampak bercak memanjang dan teratur berwarna kuning dan dikelilingi warna coklat, bercak berkembang dan meluas dari ujung sampai pangkal daun. Karat daun atau rus disebabkan oleh candawan atau jamur. Gejala: pada tanaman dewasa daun tua terdapat titik-titik tidak berwarna merah kecoklatan seperti karat. Busuk tongkol disebabkan oleh jamur Fusarium. Serangan penyakit ini dapat diketahui setelah kita membuka tongkol jagung. Biji-biji jagung berwarna merah jambu pan merah kecoklatan kemudian berubah menjadi warna coklat sawo matang pasca panen. Ciri dan umur panen antara 87-96 hari setelah tanam. Cara panen: putar tongkol dan kelobotnya dan patahkan tongkol jagung. Pengupasan: dikupas saat masih menempel pada batang atau setelah pemetikan selesai agar kadar air dalam tongkol dapat diturunkan sehingga jamur tidak tumbuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati ibu dan bapak guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.